Dengan dukungan pemerintah pada implementasi B40 pada tahun 2025 dan target implementasi B50 pada tahun 2026, kami dari tim Quantum Force dengan saya If Abdi Munif dan rekan saya Samuel Nicholas dan juga Rizky Pratama dengan bangga mewakili Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di bawah bimbingan Ibu Enok Nurhayati SEMSI. TBLA sebagai perusahaan yang memiliki peluang besar atas kesempatan ini meyakinkan kami untuk merekomendasikan pembelian TBLA dengan target harga 1.575 dari harga penutupan 835. Saat ini, TBLA memiliki 13 anak perusahaan yang terdiri dari 12 kepemilikan langsung dan 1 kepemilikan tidak langsung. TBLA juga memiliki total kebun kelapa sawit seluas 83.744 hektar dan kebun tebu seluas 14.721 hektar yang telah ditanami dan 17.186 hektar berupa lembang. Operasional TBLA juga diperkuat dengan 3.404 karyawan serta infrastruktur logistik yang terdiri dari 5 pabrik, 14 kantor pemasaran, lebih dari 500 armada truk, dan lebih dari 30.000 outlet yang tersebar di Indonesia. TBLA menerapkan model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir atas pengelolaan langsung dari mulai produksi hingga distribusi. TBLA juga meningkatkan margin dan efisiensi operasional melalui pengembangan produk turunan seperti stearin, gliserin, PVAT, dan juga perluasan penetrasi pasar ekspor dengan pendapatan naik 13,66% menjadi 17,4 triliun pada tahun 2024. Kami juga menganalisis dari segi ekonomi. Dengan ekonomi global diproyeksikan tumbuh stabil di angka 2-3% hingga 2030. Sementara Indonesia menunjukkan prospek lebih kuat dengan pertumbuhan PDB sebesar 4-5% dan nilai potensi PDB di atas 2 triliun US dollar pada tahun 2030. Prospek pertumbuhan ekonomi yang positif ini mendukung perluasan pasar domestik, peningkatan konsumsi, serta memperkuat peluang ekspansi bisnis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi India dan Tiongkok sebagai importir utama CPO membuka peluang ekspor bagi TBLA yang dapat mendorong pertumbuhan pendapatannya ke depan. Dari sisi inflasi global menurun dari 8,61% pada 2022 menjadi 5,67% pada 2024 dan diproyeksikan sekitar 3% pada 2028. Sejalan dengan inflasi domestik yang turun dari 5,95% menjadi 1,87% pada Juni 2025. Penurunan ini membuka peluang pelonggaran moneter yang menguntungkan melalui biaya pengembangan yang lebih rendah, stabilisasi harga input, minyak goreng, gula, dan bioenergi, serta peningkatan daya beli masyarakat yang dapat mendorong penjualan segmen konsumsi. Pemerintah secara resmi mulai memberlakukan kebijakan mandatori B40 pada 1 Januari 2025. Hal ini mendorong peningkatan signifikan terhadap permintaan biodiesel nasional. Berdasarkan data Kementerian SDM, total produksi biodiesel Indonesia ditargetkan mencapai 15,6 juta kiloliter pada 2025. Angka ini tumbuh signifikan 12% dibandingkan realisasi 2024 sebesar 13,9 juta kiloliter. Kenaikan ini menjadi katalis positif bagi produsen domestik termasuk TBLA yang mencatat lonjakan kontribusi segmen biodiesel terhadap pendapatan dari 26,3% di 2024 menjadi 45,5% pada kuartal 1 2025. Hal ini menegaskan bahwa posisi strategis perusahaan dalam rantai pasok energi terbarukan nasional. Pemerintah juga menargetkan swasembada gula konsumsi pada 2028 dan swasembada penuh termasuk industri dan bioetanol pada tahun 2030. Strategi utama yang ditempuh adalah pemberian insentif investasi bagi pabrik gula terintegrasi dengan lahan utama tebu. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, konsumsi gula nasional mencapai 6,8 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik baru mencapai 2,5 juta ton per tahun. Kesenjangan ini membuka peluang ekspansi bagi perusahaan berbasis gula seperti TBLA yang memiliki lini usaha dari hulu ke hilir, mulai dari kebun tebu hingga pengolahan dan juga distribusi gula kristal putih. Industri TBLA juga didorong oleh konsumsi domestik minyak goreng yang stabil tinggi yang didukung oleh insentif dan juga DMO. Konsumsi minyak goreng rumah tangga itu tetap tinggi dengan rata 0,225 liter per kapita per minggu pada 2024. Kebijakan domestic market obligation dengan perbandingan 1:7 sejak 2022 menjamin ketersediaan pasukan CPO untuk pasar domestik. Hal ini menjaga stabilitas harga dan juga konsumsi. Pemerintah juga melanjutkan program bantuan pangan minyak goreng bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan porsi pendapatan cooking oil sebesar 18,5% pada kuartal 1 2025, TBLA tetap memperoleh kontribusi signifikan dari segmen ini di tengah dinamika pasar CPO global. Dilihat dari posisi persaingan, TBLA memiliki integrasi vertikal yang belum tertandingi di segmen gula dan biodiesel. TBLA menjadi salah satu perusahaan agribisnis nasional yang mengelola rantai pasok terintegrasi dari hulu ke hilir di 2 sektor sekaligus, yakni gula dan biodiesel. Berbeda dengan banyak pesaing yang hanya berfokus pada CPO atau perdagangan gula, TBLA memiliki lahan sendiri, fasilitas refinery, serta memproduksi biodiesel, minyak goreng, dan gula rafinasi. Model ini memungkinkan efisiensi biaya dan kendali penuh atas pasokan serta kualitas. Gross profit margin TBLA tercatat 17% pada tahun 2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata industri, yaitu sebesar 13-14%. Hal ini menegaskan bahwa efisiensi operasional menjadi pilar daya saing perusahaan terhadap fluktuasi harga bahan baku global. TBLA juga memiliki pendapatan yang lebih adaptif daripada rival monoproduk. Berbeda dari banyak perusahaan agribisnis di Indonesia yang sangat bergantung pada satu komoditas utama seperti CPO.
TBLA memiliki struktur pendapatan yang lebih seimbang dan lebih tangguh. Per kuartal 1 2025, komposisi revenue TBLA berasal dari biodiesel 45,5%, gula 22,3%, cooking oil 18,5%, dan segmen lainnya 13,6%. Diversifikasi ini tentu saja mengurangi risiko keuangan ketika salah satu komoditas mengalami koreksi harga global. Skala pendapatan TBLA terbesar di sektor agribisnis nasional. Dengan model bisnis yang terintegrasi dan portofolio produk yang luas, TBLA berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 17,41 triliun pada 2024. Angka ini merupakan angka tertinggi di antara perusahaan agribisnis lokal sejenis. Pencapaian ini mencerminkan keunggulan skala operasi TBLA yang mampu mengoptimalkan utilisasi aset dan memperluas jangkauan pasar domestik maupun ekspor. Dibandingkan dengan perusahaan nasional lainnya di sektor yang sama, TBLA menunjukkan kapasitas monetisasi produk yang lebih kuat sekaligus resiliensi yang tinggi terhadap fluktuasi permintaan global. Kuat di hilirisasi sawit dan gula, TBLA cetak pertumbuhan stabil. Pendapatan TBLA tumbuh signifikan dari 10,86 triliun pada 2020 menjadi 61,18 triliun di 2030, mencerminkan CAGR sebesar 23% dalam 6 tahun terakhir. Margin profit TBLA menunjukkan tren pemulihan yang stabil hingga 2030. Gross profit margin diproyeksikan kembali menguat ke 19% setelah sempat menurun ke 16% pada 2024. Seiring efisiensi dan hilirisasi produk, operating profit margin juga membaik dari titik terendah 11% menjadi 18%. Sementara untuk net profit margin dari 3% menjadi 8%. Keseimbangan CAPEX dan EBITDA, TBLA optimalkan ekspansi menuju 2030. CAPEX dan EBITDA TBLA tumbuh signifikan selama 2020 hingga 2030, mencerminkan ekspansi dan efisiensi yang selaras. CAPEX meningkat dari 1,27 triliun menjadi 8,43 triliun, sementara EBITDA naik dari 1,89 triliun menjadi 10,83 triliun. Keseimbangan ini menandakan efektivitas investasi dan prospek profitabilitas jangka panjang yang positif. EPS TBLA sebesar 182,14 melampaui rata-rata sektor yang berada di angka 170, mencerminkan efisiensi operasional, pengelolaan biaya yang optimal, dan strategi bisnis yang kuat. Kinerja ini menunjukkan kemampuan TBLA dalam menciptakan nilai lebih tinggi per saham dibandingkan kompetitor lainnya, sekaligus memberikan potensi return yang baik bagi para investor. Solvabilitas kokoh, kinerja keuangan stabil. Debt to capital mengalami penurunan dari 0,64 pada tahun 2024 dan 0,48 di 2030. Lalu untuk debt EBITDA mengalami penurunan dari 11,16 pada tahun 2024 dan 2,82 di 2030. Lalu untuk current ratio mengalami penurunan dari 1,3 pada tahun 2024 dan pada tahun 2030 pada angka 0,8. Untuk quick ratio mengalami penurunan dari 0,8 pada tahun 2024 dan di minus 0,1 di 2030. Kami merekomendasikan buy pada saham TBLA dengan target price Rp1.575 dengan kenaikan 88,62% dari harga penutupan per 18 Juli yakni Rp835. Setelah melakukan analisis valuasi yang mendalam menggunakan pendekatan berbeda yaitu blended valuation, discounted cash flow, serta relative valuation, kami memilih untuk memberikan bobot 60% pada discounted cash flow karena metode ini paling mampu menggambarkan nilai wajar jangka panjang perusahaan secara menyeluruh melalui proyeksi arus kas, performa operasional, serta estimasi keuangan secara mendetail. Metode lainnya yang digunakan sebagai pembanding semuanya turut memperkuat kami terhadap rekomendasi buy pada saham TBLA. Metode discounted cash flow digunakan untuk menilai nilai instruksi saham TBLA dengan mendiskontokan proyeksi arus kas masa depan karena mampu mencerminkan kinerja keuangan, prospek pertumbuhan, dan risiko perusahaan secara menyeluruh. Dalam perhitungannya digunakan WACC yaitu sebesar 11,78% dengan asumsi risk-free rate 6,7%, equity risk premium 8,05%, dan beta 0,88%, serta cost of equity 13,78% melalui pendekatan CAPM, dan after tax cost debt sebesar 7%. Hasil valuasi menunjukkan nilai saham TBLA sebesar Rp1.425 dengan potensi kenaikan sebesar 72,5% dari harga pasar pada saat ini. Relative valuation bertujuan untuk menilai harga wajar perusahaan dengan membandingkan dengan perusahaan sektor sejenis. Didapat bahwa nilai wajar dari perbandingan PBV yakni Rp2.040, upside 85%, dan PE dengan harga wajar Rp2.517, upside sebesar 129%. Selanjutnya, jika dilakukan analisis menggunakan rata-rata historikal selama 3 tahun, PBV dapat harga wajar sebesar Rp791 dan PE senilai Rp1.751, upside sebesar 110%. TBLA secara berkelanjutan menjalankan program pemberdayaan sosial sepanjang 2021 sampai 2024 dan menyalurkan dana CSR sebesar 25,43 miliar yang difokuskan pada pendidikan, kesehatan, pengembangan infrastruktur desa, serta pemberdayaan petani dan UMKM lokal. Inisiatif dijalankan secara partisipatif bersama masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat penerimaan sosial perusahaan, menjaga kelangsungan operasional, serta mendorong tercapainya target pembangunan berkelanjutan.